Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Cahaya Setiaan, absen 3 dari kelas 9E. Nama saya Anata Pradipta Gilifkiansyah, absen 5 dari kelas 9E. Di sini kami akan melakukan presentasi bab perikanan dan peternakan pada mapel prakarya. Mari simak videonya. Enjoy! Hai, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi pada bab perikanan dan peternakan. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian pengolahan. Kedua, dapat menjelaskan pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Ketiga, dapat menyebutkan olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Yang keempat, dapat menyebutkan jenis-jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Yang kelima, dapat menjelaskan teknik pengolahan. Yang keenam, dapat menjelaskan tahapan pengolahan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dapat menyebutkan penyajian dan kemasan produk pangan, peternakan, dan perikanan siap konsumsi. A. Pengolahan. Pengolahan adalah proses merubah bahan pangan mentah menjadi olahan setengah jadi maupun produk siap jadi yang dapat langsung dikonsumsi serta memiliki nilai gizi. Yang ke B. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Pengolahan hewan hasil perikanan atau peternakan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan dan juga peternakan atau turunnya. Pengolahan dapat dilakukan dengan tujuan baik untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan harga jual, maupun mengawetkan produk. Yang C. Olahan hasil makanan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Yang pertama, hasil perikanan. Pempek, otak-otak, abon tuna, sushi, gurami bakar, dan juga udang pedas manis. Yang kedua, hasil peternakan. Ayam panggang, rendang, sate kambing, ayam goreng crispy, gulai kambing, dan bumbu hitam. Yang D. Jenis-jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. 1. Hasil perikanan. Ada ikan lele, ikan emas, ikan bandeng, ikan kakap, ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, beberapa jenis udang, dan juga beberapa jenis cumi. Yang kedua, hasil peternakan. Ada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging babi, telur, dan susu. Yang E. Teknik pengolahan. 1. Merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan. Artinya, menggunakan air, kaldu, santan, atau susu. Dengan temperatur 100 derajat, bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut, alat yang digunakan biasanya adalah panci. Yang kedua, mengukus, steaming.
Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti sengseng atau dandang, panci, dan kukus atau kelakat. Yang ketiga, menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng biasanya dilakukan dengan medium minyak goreng banyak, deep frying, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak, dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit menggunakan pan frying atau shallow frying. Ada juga menggoreng non minyak, sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Yang keempat, membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Yang terakhir, memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan hingga bahannya dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Terima kasih. Yang selanjutnya, F. Tahapan pengolahan. A. Perikanan. Contohnya ikan goreng bumbu kuning. Alat dan bahannya: pertama, 4 ekor mujair atau jenis ikan lain, bersihkan. Kedua, setengah sendok teh air jeruk nipis. Ketiga, 1 sendok teh garam. Keempat, 1/4 sendok teh merica bubuk. Kelima, 500 ml minyak untuk menggoreng. Keenam, 4 cm kunyit dibakar. Ketujuh, 1/4 sendok teh ketumbar disangrai. Kedelapan, 8 butir bawang merah. Kesembilan, 3 siung bawang putih. Kesepuluh, 2 cm jahe. Ke-11, kompor gas. 12, wajan. 13, wadah. 14, spatula. Dan yang ke-15, pisau. Selanjutnya, cara membuat ikan goreng bumbu kuning. Yang pertama, buang sisik ikan dan insangnya. Kedua, bersihkan bagian dalam ikan. Ketiga, cuci bersih ikan. Keempat, lumuri ikan bersama air jeruk nipis, merica. Lalu masukkan ikan, aduk sampai terbalut bumbu. Diamkan minimal 30 menit. Dan yang keenam, panaskan minyak goreng. Lalu goreng ikan sampai kuning kecoklatan. Dan ikan pun siap untuk dinikmati. Lalu selanjutnya, penyajian untuk ikan goreng bumbu kuning. Penyajian ikan goreng bumbu kuning menggunakan piring agar lebih nikmat. Sajikan saat baru matang dan diberi sambal. Lalu selanjutnya yang B, peternakan. Contohnya ayam kecap pedas manis. Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 1. 3 siung bawang putih lalu cincang halus. 2. 5 siung bawang merah cincang halus. Ketiga, 2 cm jahe iris. Keempat, setengah siung bawang bombay iris. Kelima, setengah batang daun bawang potong-potong. Keenam, 3 buah cabai iris serong. Ketujuh, 3 lembar daun jeruk. Kedelapan, setengah sendok teh lada bubuk. 9, setengah sendok teh pala bubuk. Yang ke-10, 8 sendok makan kecap. 11, 1-2 sendok makan kecap asin. 12,
2 sendok makan saus tomat, 13 3 sendok makan saus sambal, 14 garam, 15 300 ml air matang, 16 setengah buah jeruk lemon atau bisa diganti dengan air asam Jawa sesuai selera, ke-17 minyak goreng untuk menumis, 18 6 cabai merah keriting, 19 wajan, 20 spatula, 21 pisau, dan 22 atau yang terakhir kompor. Lalu selanjutnya cara membuat ayam go kecap mak pedas manis. Yang pertama, tumis bawang merah, bawang putih, jahe, daun jeruk, cabai iris, dan cabai yang dihaluskan hingga harum dan tercampur rata. Yang kedua, tambahkan kecap manis, kecap asin, saus tomat, saus sambal, dan cabai halus. Lalu aduk dengan rata. Ketiga, tambahkan pala, lada, dan air lemon. Yang keempat, masukkan ayam, aduk rata. Lalu yang kelima, tambahkan air secukupnya. Aduk lagi hingga airnya mengental menyusut atau kentalnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan yang keenam atau yang terakhir, tambahkan daun bawang dan daun bawang bombay, aduk rata, matikan kompor. Dan ayam pedas kecap manis siap untuk dinikmati. Lalu selanjutnya penyajian ayam kecap pedas manis menggunakan mangkok. Enak dihidangkan saat sudah hangat karena bumbu lebih meresap. Lalu materi yang terakhir, G. Penyajian dan pengemasan produk pangan peternakan dan perikanan siap konsumsi. A. Jenis kemasan. 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Contoh, kantong plastik, cup kaleng, dan gelas plastik. Kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Contoh, kemasan karton dan kemasan kraut. Ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contoh, kontainer dan kotak karton gelombang. B. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Pertama, sanitasi dan higienis. Kedua, cita rasa. Ketiga, warna dan tekstur. Dan yang keempat, alat dan kemasan. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Alah.